Muhammad Basri secara yuridis terbukti sama sekali bukan ASN, bukan pejabat pengadaan, dan tidak memiliki ikatan kontrak formal apapun dengan Pemkab Goa, namun mampu mengendalikan dan menerima kickback atau fee proyek dalam jumlah yang sangat fantastis. Dugaan penyimpangan pada pelaksanaan pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. 1. Pokok penyelidikan pengadaan seragam gratis. Penyelidikan dipusatkan pada adanya indikasi kuat pengaturan proyek atau pengondisian penyedia, intervensi pihak luar non-pemerintahan, konflik kepentingan, serta dugaan aliran dana fee proyek yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Pansus memeriksa saksi-saksi di bawah sumpah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan selaku KPA, pejabat pembuat komitmen atau PPK, panitia penerima hasil pekerjaan atau P2HP, Kepala UKPBJ Goa, Direktur dan Marketing PT Urban Retail Indonesia Internasional, Inspektur-Inspektorat Kabupaten Goa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Goa, serta seorang yang diduga perantara bernama Saharudin. Dokumen penting yang disita dan diverifikasi secara silang meliputi DPA APBD pokok tahun anggaran 2025, anggaran awal seragam tingkat SD hanya 100 juta rupiah. DPA APBD perubahan tahun anggaran 2025 yang melonjak menjadi 16 miliar. 3. Dokumen kontrak utama dengan penyedia PT Urban Retail Internasional tertanggal 5 Juni 2025 senilai 15,9 miliar serta adendum kontrak tanggal 21 Juli 2025 senilai 15,7 miliar. Laporan hasil review HPS dan kontrak oleh Inspektorat Daerah serta bagian hukum. Kelima, dokumen pencairan berupa SPP, SPM, SP2D serta bukti transfer perbankan yang asli. Yang ketiga, persesuaian alat bukti dan fakta aliran dana. Pansus menemukan persesuaian mutlak antara alat bukti dokumen dan keterangan saksi yang membongkar praktek di balik layar. Sebelum proses tender resmi berjalan, telah terjadi komunikasi insentif non-prosedural. Saksi yang bernama Saudara Saharudin terbukti bertindak sebagai intermedian atau penghubung yang mempertemukan pihak direksi PT Urban Retail Internasional secara langsung dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Pendidikan Kabupaten Goa di luar kantor. Lebih mengejutkan lagi, Pansus memperoleh bukti transfer perbankan valid yang diserahkan secara langsung oleh pihak penyedia atau PT Urban Retail Internasional dalam persidangan. Terbukti adanya aliran dana segar yang ditarik dari rekening PT Urban Retail Internasional nomor 4413067777 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1740005772785 atas nama Muhammad Basri alias Ombas. Rincian aliran dana transaksi finansial. 1. Transfer tahap pertama pada tanggal 16 Juni 2025 sebesar 500 juta. 2. Transfer tahap kedua tanggal 16 Juni 2025 sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, total dana mengalir 600 juta rupiah. Fakta persidangan membuktikan bahwa transaksi ini memiliki hubungan kronologis dan kausalitas waktu yang sangat ketat dengan pelaksanaan kontrak pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025. Muhammad Basri secara yuridis terbukti sama sekali bukan ASN, bukan pejabat pengadaan, dan tidak memiliki ikatan kontrak formal apapun dengan Pemkab Goa, namun mampu mengendalikan dan menerima kickback atau fee proyek dalam jumlah yang sangat fantastis. Hal ini mengonfirmasi adanya intervensi pihak luar
yang difasilitasi oleh kedekatan khusus dengan kekuasaan eksekutif. 4. Analisis hukum objek penyelidikan pertama, bahwa terhadap fakta tersebut panitia khusus berpendapat bertentangan dengan: pertama, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Yang kedua, pasal yang bertentangan adalah pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga, bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf A, D, dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa daerah dilarang, yang menyatakan bahwa kepala daerah dilarang: 1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpinnya. Yang ketiga, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Pasal yang bertentangan yang keempat adalah pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, serta semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika pengadaan. Yang terakhir, pasal yang bertentangan menurut pandangan Pansus adalah bertentangan dengan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan ketentuan tersebut, panitia khusus berpendapat bahwa fakta hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, berdasarkan persesuaian keterangan saksi, dokumen dan alat bukti lainnya, serta pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar, maka panitia khusus juga berpendapat bahwa rangkaian fakta yang ditemukan tidak hanya menunjukkan dugaan penyimpangan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.